Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul cerita kali ini, Rumah Sakit Terbengkalai di Bali. Upacara ngaben yang gagal. Sore itu, langit Denpasar diselimuti mendung tebal. Awan hitam menggantung rendah, menyimpan gemuruh petir yang sesekali menyambar jauh di balik bukit. Di sebuah jalan sempit yang dikelilingi semak dan pepohonan liar, sebuah mobil berhenti tepat di depan gerbang berkarat. Gerbang itu sudah dipeluk tanaman merambat dan nyaris tak terlihat dari kejauhan. Tapi bagi Dita dan timnya, tempat inilah yang mereka cari. Rumah sakit tua itu berdiri sunyi di atas tanah miring, tak pernah selesai dibangun, tak pernah digunakan, namun penuh cerita menyeramkan. Tak ada nama di gerbangnya. Bahkan tak tercatat dalam arsip bangunan pemerintah. Penduduk setempat hanya menyebutnya dengan satu nama, lirih dan tidak pernah dengan nada bercanda. Rumah sakit gagal. Dita turun lebih dulu, mengangkat kamera kecil dari dashboard, lalu menatap gedung besar di depannya. Menyusul di belakangnya Rino, mantan kekasihnya yang kini jadi kameramen andalan. Ayu, asisten produksi mereka yang dikenal paling nekat, keluar sambil menggigit permen karet. Dan terakhir, Bima, operator drone yang jarang bicara, kecuali jika membahas teknologi. Mereka berdiri di depan gerbang tua itu. Diam sejenak, tak ada angin, tak ada suara burung. Hanya ketenangan aneh yang mengambang, seperti kabut. Saat gerbang itu dibuka, bunyinya melengking tajam, seperti suara logam yang menjerit setelah tidur terlalu lama. Bangunan itu menyambut mereka dengan keheningan yang mencurigakan. Dinding beton yang belum dicat, ditutupi lumut dan kerak hujan. Jendela-jendela tak berdaun itu menganga, seperti mulut yang menunggu sesuatu untuk masuk. Di dalam lobi, suasana jauh lebih suram. Lantai retak, dipenuhi pecahan kaca, dan serpihan langit-langit. Debu mengambang di udara, menciptakan semburat emas tipis ketika sinar matahari sore menyusup lewat celah. Tapi ada satu ruangan di sisi kiri lobi yang membuat langkah mereka terhenti. Ruangan itu berbeda. Bersih. Terlalu bersih. Dinding-dindingnya putih mengilap. Tak ada coretan, tak ada debu, bahkan tak ada jejak kaki. Ubin lantainya tampak seperti baru saja dipel. Padahal tak ada aliran listrik, tak ada penjaga, dan seluruh bagian lain bangunan ini nyaris roboh. Di atas ambangnya terdapat lubang kosong, bekas papan nama yang seolah sengaja dicopot. Seakan ada yang ingin menyembunyikan identitas ruangan itu. Rino menyorotkan senter ke dalam, dan cahayanya dipantulkan sempurna oleh dinding putih itu. Pantulan yang terlalu terang untuk tempat seterbengkalai ini. Bima segera menerbangkan drone mungil miliknya, mencoba masuk dari atas. Tapi begitu drone itu melewati ambang ruangan, layar di tangannya langsung gelap. Drone-nya mati. Gumamnya nyaris tak percaya. Tapi baterai masih penuh. Tak ada suara, tak ada sinyal. Seolah ruangan itu menelan apapun yang mencoba masuk. Dita melangkah pelan ke depan pintu. Dan saat dia berdiri tepat di hadapannya, sebuah bunyi asing muncul, lembut, halus, hampir tak terdengar. Suara lonceng kecil, berdenting sekali, lalu menghilang. Tapi denting itu bukan suara biasa. Ia tidak menggema di udara, melainkan merambat melalui tulang dan kulit. Seolah ruangan itu memanggil langsung ke dalam tubuhnya. Mereka memutuskan menunda eksplorasi ruangan itu dan naik ke lantai 2. Tangga beton masih utuh. Meski licin, mereka mendaki dengan hati-hati, menyorotkan lampu ke tiap sudut. Sampai di atas, mereka sadar, Ayu tidak ada. Dia tadi ada di belakang mereka, ikut naik. Tapi kini hilang, tanpa suara, tanpa jejak. Rino mulai memanggilnya, suaranya menggema kosong di lorong panjang. Bima menyusul, memeriksa kamar-kamar yang gelap, tak ada tanda-tanda Ayu. Dita buru-buru menuruni tangga, kembali ke lobi. Tapi saat dia sampai di bawah, ruangan aneh itu sudah tidak seperti tadi. Kini, seluruh sisi dindingnya tertutup logam tua berkarat. Tak ada pintu, tak ada jendela. Seolah ruangan bersih tadi hanyalah ilusi. Namun satu hal yang membuatnya tercekat. Tepat di depan logam berkarat itu, terhampar jejak kaki basah,
mengarah ke dalam, dua pasang kecil, seperti milik seorang perempuan, tapi yang paling menyeramkan. Tak ada jejak keluar. Rino berdiri terpaku di samping Dita, menatap jejak kaki basah yang mengarah ke dinding logam itu. Dia memicingkan mata, mencoba memastikan apakah itu benar-benar jejak Ayu. Tidak ada pola sol sepatu, hanya telapak kaki kecil. Tanpa alas, tadi dia pakai sepatu kan? Tanya Dita pelan, hampir berbisik. Ya, boots hitam, sahut Rino pelan. Gak mungkin dia buka sepatu. Bima datang menyusul, membawa alat pendeteksi suhu yang biasa mereka pakai untuk konten. Layar digitalnya memunculkan angka tetapi bukan suhu ruangan yang ditampilkan. Di depan dinding logam itu, suhunya turun drastis, seperti udara beku menyelimuti bagian tersebut. Di sini, dinginnya nggak masuk akal, gumam Bima. Padahal, di luar masih sore. Dita melangkah lebih dekat. Udara di sekitar dinding itu memang berbeda. Terasa berat, sulit dihirup. Bahkan terdengar seperti ada detak. Bukan dari mesin, bukan dari jantung mereka sendiri, tapi sesuatu yang berdetak dari dalam dinding. Mereka berdiskusi singkat. Dita ingin menunggu, Rino ingin mencari Ayu sekarang juga, dan Bima entah kenapa terus menatap ke arah dinding, seolah mendengar sesuatu yang tak didengar orang lain. Akhirnya mereka sepakat membagi diri. Rino dan Bima naik ke lantai 2 lagi. Menjelajah kamar dan lorong, Dita tetap di bawah, menunggu sambil menyiapkan alat perekam suara. Ia berharap bisa menangkap sesuatu yang tak terlihat mata. Saat Dita menekan tombol rekam, bunyi pertama yang tertangkap bukan suara langkah, bukan deru angin, tapi gumaman. Lirih, lamat-lamat, seperti orang sedang membaca doa atau mantra dalam bahasa yang asing. Bahasa Bali, tapi bukan yang biasa ia dengar. Suaranya seperti perempuan, namun pelafalannya terlalu cepat dan terlalu tua untuk bisa ditirukan. Dita mendekatkan mic ke arah dinding logam, dan saat ia menempelkan telinganya, ada suara lembut, menyayat, seakan seseorang menangis dari balik besi tua itu. Bukan tangisan keras, tapi tangisan yang ditahan. Sesak, sakit, seperti orang yang dibakar rasa sesal dan tidak bisa keluar. Dita, suara Rino memanggil dari atas. Panik. Ia menengok dan melihat Rino berdiri di ujung tangga. Wajahnya pucat. Kita nemu sesuatu. Dengan jantung berdegup tak karuan, Dita menyusul mereka ke atas. Di lantai 2, tepat di ujung lorong kanan, sebuah kamar terbuka lebar. Di dalamnya, di tengah-tengah lantai beton berlumut, ada lingkaran aneh, disusun dari serpihan kaca, rambut manusia, dan bunga Kamboja yang sudah kering. Dan di dinding kamar itu, ada coretan merah gelap, bukan dengan cat. Bentuknya seperti simbol, melingkar, rumit. Di tengah-tengah simbol itu, tertulis satu kalimat dalam aksara Bali kuno yang tak mereka mengerti. Tapi, Bima memotretnya dan segera membuka aplikasi penerjemah lokal di ponselnya. Hasil terjemahan muncul. Mereka membaca bersama-sama. Siapapun yang memanggil akan mendengar. Siapapun yang mendengar akan dibawa. Tak ada yang bicara setelah itu. Angin dari jendela pecah, tiba-tiba berhembus kencang, memadamkan semua senter dalam sekejap. Kamar itu berubah hitam, dan di tengah gelap, suara itu datang kembali. Suara lonceng, sekali. Kemudian disusul suara langkah kaki mendekat. Lorong itu mendadak hening. Setelah suara lonceng itu, tak ada apapun. Tapi langkah kaki itu nyata, seperti seseorang berjalan di atas pecahan kaca yang basah. Pelan namun pasti, mendekat dari ujung gelap ruangan. Dita menahan napas. Rino memeluk tripod, seolah itu bisa jadi senjata. Bima, yang paling rasional di antara mereka, kini mematung. Matanya menatap gelap di depan, tapi pupilnya seperti mengikuti sesuatu yang tak terlihat. Diam, dengar gak? Bisik Bima. Ada suara napas, dan memang ada suara hembusan lembut, tapi bukan dari mulut manusia, melainkan dari celah sempit, seperti napas sesuatu
yang terlalu besar untuk ruangan ini. Dingin merambat perlahan dari lantai, merayap ke mata kaki mereka, seperti kabut yang tak terlihat. Tiba-tiba, cahaya dari senter Dita menyala kembali, berkedip sebentar, lalu stabil. Ruang itu kembali terlihat. Namun, simbol di dinding sudah menghilang. Lingkaran kaca dan rambut di lantai pun lenyap. Yang tersisa hanya kamar kosong dan dinding retak. Dita segera menoleh ke Bima dan Rino, memastikan semua masih ada, lalu mereka bergegas ke lobi, kembali ke tempat jejak kaki ditemukan. Dan mereka membeku. Dinding logam itu telah berubah lagi. Kini terbuka, menganga seperti mulut goa. Ruangan yang sebelumnya tersembunyi, kini terlihat gelap, dalam, dan seolah tak berujung. Dari dalamnya, keluar embusan udara dingin yang membawa aroma tak sedap. Amis, lembab, dan busuk seperti kain kafan yang ditinggalkan terlalu lama. Rino menyalakan kamera, Dita menyalakan alat perekam suara. Mereka tahu, ini mungkin momen paling kuat untuk konten mereka. Tapi tak ada yang melangkah lebih dulu. Sampai sebuah suara kecil terdengar dari dalam ruangan. Pelan, rapuh, suara Ayu. "Tolong aku." Dita langsung tersentak. Ayu, tak ada jawaban. Hanya suara helaan napas, dan kemudian suara kain diseret, seperti tubuh yang diseret di lantai. Bima mengambil keputusan. Ia melangkah masuk lebih dulu. Senter di tangan, kamera di kepala, diikuti oleh Rino. Lalu Dita yang menahan takutnya sendiri. Di dalam tidak ada apa-apa. Ruangan itu lebih besar dari luar. Dindingnya putih, seperti tadi. Tapi kali ini retak di banyak tempat. Seolah tempat itu mencoba mempertahankan dirinya untuk tetap utuh. Di tengah-tengah lantai ada tempat tidur besi tua, berkarat, dengan tali pengikat di tiap sudutnya. Dan di atas tempat tidur itu, tergeletak sepasang sepatu boots hitam milik Ayu. Tapi tak ada Ayu, hanya suara. Sekarang lebih jelas, tangisan terputus-putus dari balik dinding. Mereka berputar-putar, mencari asal suara. Tapi ruangan ini menipu. Setiap suara terdengar dekat, tapi tak ada sumbernya. Setiap langkah mereka bergema, aneh kadang tak bergema sama sekali. Seperti lantai menyerap suara mereka. Kemudian, tiba-tiba, pintu ruangan tertutup sendiri, menyisakan hanya satu celah kecil. Dan dari celah itu, seseorang berdiri. Siluet perempuan, rambut panjang menutupi wajah. Kakinya tak menyentuh lantai. Tapi yang membuat mereka nyaris tak mampu bergerak adalah suara dari makhluk itu. Bukan jeritan, bukan tangisan, tapi suara Ayu dari mulut siluet itu. "Kenapa kalian datang kalau kalian tidak siap untuk pulang?" Rino mundur perlahan. Punggungnya menyentuh dinding besi di belakang. Nafasnya memburu, peluh dingin menetes dari pelipis. Sosok perempuan itu tidak bergerak. Rambut hitam pekatnya menjuntai, menutupi wajah, tapi tubuhnya menggantung beberapa sentimeter dari lantai, diam seperti patung. Dari mulutnya, suara Ayu terus mengalir. "Kenapa kalian datang kalau kalian tidak siap untuk pulang?" Suara itu tidak seperti rekaman, itu suara hidup, tapi seolah dimiliki. Seperti Ayu, berbicara dari dalam tubuh yang bukan miliknya. Bima perlahan mengangkat kamera dan mengarahkannya ke makhluk itu. Tapi layar kamera hanya menampilkan kekosongan. Sosok itu tidak muncul dalam rekaman. Hanya ruangan kosong, bahkan suara Ayu tak tertangkap oleh mikrofon. Dita menahan napas, mencoba bicara. "Ayu, kalau kamu bisa dengar, kasih kami tanda." "Apakah itu kamu?" Sosok itu tak menjawab. Tapi tiba-tiba, kepalanya bergerak, berputar, perlahan, bukan dengan cara normal. Lehernya tidak ikut bergerak, yang berputar hanya kepalanya. Seperti dipaksa oleh tangan yang tak terlihat, kini wajahnya terlihat sebagian dari sela rambut. Dan di sana bukan wajah Ayu,
Mata yang terlalu hitam, pupil yang membesar hingga menutupi seluruh bola mata. Mulut terlalu kecil untuk ukuran wajahnya, namun terus mengeluarkan suara ayu. Tangannya menjulur, tapi tidak menyentuh siapapun. Hanya menunjuk ke arah belakang mereka, ke dalam ruangan besi. Dita menoleh. Sebuah cermin berdiri di sudut gelap yang sebelumnya tak ada. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Bingkainya terbuat dari logam tua, seperti sisa altar pembakaran. Permukaannya berdebu, retak di beberapa bagian, tapi masih bisa memantulkan bayangan. Bima berjalan pelan mendekatinya. Sejak kapan ada cermin? Rino menyusul. Tadi nggak ada. Dita menarik napas panjang, lalu mengangkat kamera, mengarah ke cermin. Dan layar kamera tidak memantulkan apapun. Tak ada mereka di sana. Hanya ruangan kosong. Tapi ketika mereka menatap cermin langsung, tanpa kamera, ada satu hal yang berubah. Siluet Ayu kini berdiri di balik mereka. Padahal saat mereka menoleh ke belakang tak ada siapa-siapa. Ketika mereka kembali menatap cermin, siluet Ayu tetap di sana. Diam, menatap mereka. Tapi wajahnya perlahan berubah. Kulitnya mengelupas, matanya berlubang, dan darah hitam mengalir dari mulutnya seperti air hujan. Dita tak tahan. Ia menyentuh permukaan cermin, mencoba menyeka kabut yang menempel di sana. Tapi kulitnya menyentuh sesuatu yang lembek. Bukan kaca, bukan logam, tapi seperti kulit basah. Dinding cermin itu hidup, dan ketika ia menarik tangannya, sebuah tangan dari dalam cermin mencengkeram balik pergelangannya. Dingin, kuat, mencakar. Dita menjerit, tapi suara jeritannya tercekik. Bima dan Rino segera menarik tubuhnya, mencoba melepaskan genggaman itu. Cermin bergoyang, berdengung. Suara ayu dari makhluk di pintu makin keras. Kalian sudah masuk, maka harus ada yang tinggal. Cengkeraman itu akhirnya lepas, membuat Dita jatuh terduduk. Pergelangan tangannya berdarah. Tapi yang membuat semua benar-benar takut adalah saat mereka menatap kembali ke cermin, refleksi Dita tidak ikut bergerak. Cerminnya mematung. Refleksi Dita menatap ke arah mereka. Mulutnya tersenyum pelan, lalu menyentuh lehernya sendiri dan mulai menggores dengan kuku, dan semua sadar. Cermin itu bukan alat pantul. Itu adalah jendela ke tempat lain, tempat yang mungkin menahan Ayu. Tempat yang tidak punya waktu, tidak punya jalan keluar. Rino meraih senter dan mengarahkan ke sosok perempuan di ambang pintu. Tapi makhluk itu telah hilang. Yang tersisa hanya suara langkah kaki kecil dan bayangan Ayu yang masih terus menatap dari dalam cermin. Rino menarik Dita ke pelukannya. Tangannya gemetar saat mencoba menekan luka berdarah di pergelangan Dita, bekas cengkeraman tangan dari balik cermin. Bima memalingkan muka dari cermin, matanya berkaca-kaca, bukan karena emosi, tetapi karena perasaan aneh yang terus menyusup ke pikirannya. Seperti bagian dari dirinya telah ditinggalkan di dalam sana. Refleksi Dita masih ada di cermin, masih menatap mereka, tersenyum. Tapi kini, tangannya tidak lagi menggores lehernya, melainkan menunjuk sesuatu di belakang mereka. Perlahan, ketiganya menoleh. Sebuah pintu kecil terbuka di sudut ruangan besi. Pintu tua dari kayu lapuk, seperti pintu lemari obat zaman dulu, menyisakan celah gelap di dalamnya. Dari balik celah itu, mereka bisa melihat cahaya merah temaram, seperti api kecil yang menyala perlahan. Gua rasa itu tempat dia, ucap Bima pelan, menunjuk pintu itu. Maksud lo Ayu? Tanya Rino. Bima mengangguk, atau apapun yang menahan dia. Dita menggeleng cepat, wajahnya masih pucat. Gua nggak yakin kita bisa masuk dan keluar lagi. Tapi suara itu kembali. Kali ini bukan suara Ayu, bukan perempuan. Suara laki-laki tua, serak, seperti kayu dibakar pelan. Api tak akan padam. Sebelum tubuh kembali, tiba-tiba dinding ruangan mulai bergetar. Cermin besar itu berderak, lalu retak dengan suara nyaring. Retakan itu menjalar cepat membentuk pola, hingga seluruh permukaannya dipenuhi garis. Lalu,
Dari cermin itu, keluar asap tipis berwarna hitam. Asap itu melayang rendah, mengendap di lantai, lalu membentuk bayangan panjang, menjulur ke arah pintu kecil yang terbuka. Tanpa banyak kata, Bima menyalakan kembali kameranya, menyematkannya ke dada. Ia mendekat lebih dulu. Rino dan Dita menyusul, menyorotkan senter ke celah itu. Ternyata bukan ruangan, tangga. Menurun. Tangga tua dari batu, berlumut dan licin. Dindingnya sempit, seperti lorong rahasia di bawah tanah. Udara panas menyambut mereka, dan semakin dalam mereka turun, semakin kuat bau sangit terbakar, seperti kayu hangus bercampur darah kering. Mereka tak tahu sudah berjalan berapa lama, tapi ketika akhirnya tiba di dasar tangga, mereka menemukan sebuah ruangan kecil, mungkin dulunya tempat kremasi darurat. Di tengah ruangan itu, ada tungku batu. Di dalamnya, api masih menyala, padahal tak ada kayu, tak ada minyak, tapi nyalanya terus berkobar dengan suara berbisik. Seolah api itu sedang mengucapkan doa. Di depan tungku itu, ada sebuah kain kafan, terbakar sebagian, dan dari sela-selanya terlihat rangka manusia yang tak utuh. Lengannya hilang, wajahnya hancur. Tapi di lehernya menggantung sesuatu yang membuat Dita menjerit pelan. Kalung dengan liontin kecil berbentuk bunga Kamboja, kalung milik Ayu. Bima menatap itu lekat-lekat. Itu dia. Rino mundur perlahan, napasnya memburu. Kalau itu Ayu, kenapa apinya masih nyala? Bukannya seharusnya Ngaben itu menyempurnakan jiwa? Dita menelan ludah. Mungkin upacaranya nggak pernah selesai. Tiba-tiba, suara jeritan terdengar dari tungku itu. Bukan dari mulut, tapi dari dalam api. Sekejap, kobaran itu membesar menyulut dinding ruangan, membentuk bayangan mengerikan. Bayangan seorang perempuan muda berlari dalam kobaran api. Menjerit, tubuhnya terbakar, namun tidak pernah hangus. Dia terus berputar, menangis, lalu menghilang, dan kembali lagi dalam siklus yang tak berujung. Ayu terperangkap di dalam api itu. Ucap Bima pelan. Ritual ngabennya gagal, tapi bukan karena ada yang mengganggu. Dia memang nggak pernah dimaksudkan untuk diselamatkan. Rino memandanginya. Apa maksud lo? Gua rasa dia bukan satu-satunya. Tempat ini, Bima menatap dinding yang menghitam, dibuat untuk menyimpan mereka. Tiba-tiba, suara pintu dari atas menutup sendiri. Tangga menuju atas kini tertutup. Dan dari balik dinding muncul suara langkah banyak orang. Seperti barisan orang berjalan perlahan, menyeret kaki. Dita berbalik. Di lorong sempit di belakang, muncul bayangan satu persatu. Wajah-wajah hangus, tubuh-tubuh terbakar, mata yang kosong, dan suara mereka serempak. Kalian tak bisa keluar sebelum satu jiwa menggantikan yang gagal. Ruangan bawah tanah itu perlahan dipenuhi hawa yang semakin panas. Dindingnya berdenyut seperti jantung hidup. Dan tungku batu di tengah ruangan kini mengeluarkan kobaran api yang makin membesar, menjilat ke langit-langit rendah, dan menyebarkan bau daging terbakar. Rino mundur ke sudut ruangan. Wajahnya pucat. Dita menggenggam erat pergelangan tangan Bima yang tak berhenti merekam. Tapi kamera kini hanya menangkap bayangan dan distorsi, seolah kenyataan mulai menolak untuk direkam. Bayangan arwah-arwah terbakar itu terus mendekat. Tidak cepat, tapi tak pernah berhenti. Tubuh-tubuh hangus. Sebagian tak punya wajah lagi. Mata mereka kosong, tapi semuanya menatap langsung ke arah Dita. Dari mulut mereka, suara serempak itu kembali. Tubuh ini butuh penebus. Dita melangkah mundur. Kenapa aku? Kenapa bukan kalian juga? Salah satu arwah perempuan, tubuhnya terbakar dari dada ke bawah. Rambutnya masih meneteskan cairan hitam, membuka mulutnya lebar-lebar, lalu berbicara dengan suara Ayu. Karena kamu yang membuka pintu, kamu yang menyentuh tubuhku lewat cermin. Sekarang, jiwamu terikat. Bima menggertakkan gigi. Kalau dia yang tertarik, kita bisa. Kita bisa tarik dia keluar lagi. Kita cari cara. Terlambat.
Suara itu berasal dari belakang mereka. Dinding batu di ujung lorong kini terbuka, memperlihatkan ruang pemujaan yang kecil. Di dalamnya, ada altar batu dengan simbol-simbol kuno Bali yang tak dikenal. Di sekeliling altar, ada tengkorak-tengkorak yang disusun rapi. Dan di antaranya, tergantung topeng-topeng kematian berwarna hitam merah. Satu dari tengkorak itu masih meneteskan darah segar. Dita perlahan berjalan menuju altar, seolah tubuhnya ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Bima mencoba menahannya, tapi Dita mematung. Matanya terbuka, tapi tidak berkedip. Dia mulai bicara dengan suara yang bukan miliknya. Dulu, satu nyawa dikorbankan agar roh bisa terbakar sempurna, tapi Ayu mati sendirian, dibakar tanpa izin, tanpa restu, tanpa upacara, tanpa mantra. Api menolaknya. Jiwa tertahan. Dan kini, butuh ganti. Rino mulai panik. Kita bisa bawa dia. Kita cabut kalung Ayu dari tungku. Itu mungkin kunci. Tanpa pikir panjang, Bima lompat ke tungku. Panasnya luar biasa. Tapi di tengah kobaran api, kalung Ayu masih menggantung di tulang leher yang belum hancur. Ia menggenggamnya cepat. Menjerit saat kulit tangannya langsung melepuh. Saat kalung ditarik keluar, kobaran api langsung mengecil. Tubuh-tubuh hangus di lorong terhenti. Beberapa mulai berteriak, kesakitan. Asap hitam keluar dari lubang mata mereka. Beberapa mulai runtuh jadi abu. Namun Dita terus berjalan ke altar. Bima menghampirinya. Dita, ini sudah selesai. Lihat api padam. Tapi Dita hanya menatapnya dan tersenyum. Enggak, Bim, ini belum selesai. Gua bisa rasain dia di dalam gua sekarang. Rino menatap altar. Simbol-simbol di sana kini menyala merah samar. Dan satu dari tengkorak bergerak. Mulutnya terbuka pelan, mengeluarkan suara. Tangisan bayi. Ini bukan tempat kremasi biasa, gumam Rino. Ini altar pengikat roh. Bima berteriak. Kita keluar, sekarang. Tapi saat mereka berbalik, jalan keluar sudah tertutup oleh batu. Tak ada lagi tangga, tak ada lorong, yang ada hanya dinding merah yang mengembun. Dan dari baliknya, suara Ayu kembali terdengar. Kalian bisa keluar, tapi hanya jika satu dari kalian tetap di sini, bersama aku. Lalu dari langit-langit altar, jatuh selembar kain kafan baru, masih bersih, masih kosong, dan api mulai menyala kembali. Kain kafan itu jatuh perlahan, seperti dilempar tangan tak terlihat dari langit-langit gua. Mendarat tepat di depan mereka bertiga, putih, bersih, tapi udara di sekitarnya terasa kotor. Panas seperti ada sesuatu yang menunggu untuk dibungkus. Dikorbankan, api di dalam tungku menyala, pelan tidak liar, seperti sebelumnya. Tetapi mantap. Stabil, seolah sudah cukup tahu apa yang dibutuhkan untuk tetap hidup. Rino mundur, napasnya terengah-engah. Ini gila, ini gak masuk akal. Masa kita harus ninggalin salah satu? Dita memandangi kain itu dalam diam. Matanya berkaca-kaca, tapi tenang. Ia sudah tahu, sejak mereka menuruni tangga itu, satu dari mereka tidak akan kembali. Ayu tidak minta dihormati, gumam Dita. Dia minta dibebaskan. Tapi cara dia minta adalah dengan menahan orang lain. Kayak siklus dendam, kalau kita kabur, dia bakal ambil orang lain. Kita hanya melanjutkan kutukan. Bima mencengkeram kalung Ayu di tangannya. Tangannya kini luka, melepuh. Tapi dari liontin berbentuk bunga Kamboja itu, tetes demi tetes cairan hitam menetes ke lantai. Bukan darah, tapi seperti arang cair. Gua punya ide, bisiknya. Dulu Ayu dibakar tanpa upacara, tanpa mantra, tanpa pengantar jiwa. Gua rasa itu sebabnya dia terperangkap. Gua pernah baca, kalau kremasi tanpa doa terakhir, jiwa bisa terhenti di dunia. Dita menoleh, lo bisa lakuin itu. Bima mengangguk pelan. Nenek gua dulu pemangku. Gua tahu mantra pamungkasnya. Tapi gua butuh waktu. Dan seseorang harus tetap di altar untuk mengikat roh Ayu selama mantranya dibacakan. Kalau enggak, dia bakal menyerang kita. Rino memelototi mereka. Jadi siapa yang akan tinggal?
Dita tersenyum lemah. Gua Inggaki. Rino langsung berdiri. Nggak ada yang tinggal. Kita cari jalan lain, kita cari cara lain. Tapi Dita berjalan perlahan ke kain kafan itu. Ia mengangkatnya dengan tenang dan meletakkannya ke tubuhnya sendiri. Seperti sehelai pelukan terakhir. Dia pilih gua, karena gua yang nyentuh cerminnya dulu. Gua yang manggil dia. Gua yang paling dekat sama dia di kampus dulu. Mungkin jiwa gua udah setengah dia tarik. Sebelum kita kesini, Bima mulai membaca mantra. Suaranya perlahan tapi mantap. Kalimat-kalimat Bali kuno mengalir, memecah keheningan. Dinding altar mulai bergetar dan tungku api kini menyala setinggi tubuh manusia. Dari kobaran api itu, Ayu muncul. Wujudnya samar, terbentuk dari asap dan api, tapi wajahnya jelas. Mata penuh dendam. Rambutnya terbakar pelan, dan di belakangnya puluhan wajah arwah lain muncul. Semua korban sebelumnya, semua menatap mereka, menunggu upacara ini berhasil. Dita berdiri tenang di depan tungku. Matanya memejam, mulutnya melafalkan satu kalimat pelan. Gua rela menggantikan, tapi gua minta, lo nggak ambil siapa-siapa lagi. Ayu mendekat, wajahnya tampak ragu. Seperti bagian manusiawinya muncul kembali. Dan saat mantra Bima mencapai bait terakhir, kalung bunga Kamboja itu bersinar terang. Warna emas muncul dari batu liontin. Dan ketika sinar itu menyentuh dada Dita, api menyambar seluruh ruangan. Terjadi hanya dalam hitungan detik. Seperti ledakan cahaya, Rino terlempar ke belakang. Bima jatuh tersungkur, dan saat mereka membuka mata, altar menghilang. Mereka kini berdiri di lorong kosong. Menuju tangga ke atas, dindingnya kembali lembab. Tidak ada darah, tidak ada api, hanya kesunyian. Bima berdiri perlahan, memegangi dada. Rino berteriak, Dita, tapi tak ada jawaban. Hanya kain kafan yang tersisa, tergeletak, bersih, tak terbakar. Dan di atasnya, kalung bunga Kamboja kini sudah retak. Rino berlutut, menangis. Tapi Bima hanya menatap ke atas, ke arah tangga. Mereka berdua berjalan keluar. Cahaya sore menyambut mereka kembali ke dunia nyata. Saat mereka melewati gerbang rumah sakit, alarm kamera Bima menyala. File terakhir terekam otomatis. Dia membuka layar kecil itu. Di rekaman terakhir, tampak Dita berdiri di altar, tersenyum. Di belakangnya, Ayu memudar perlahan, seperti api yang padam. Akhirnya tenang, dan sebelum layar hitam, Dita berbisik. Sudah cukup, jangan kembali ke tempat ini. Cerita ini telah berakhir. Terima kasih telah menonton sampai akhir.